kasih-Nya Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Siapkan hati kita semuanya untuk datang kepada Tuhan. kami di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
hari ini adalah hari-Mu Tuhan. Kami datang dengan sungguh-sungguh hati kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, membuka hati kami untuk menerima, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Kiranya ibadah raya siang hari ini Engkau penuhi dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan. Dari worship leader, musician, multimedia, bahkan Pak Leolin, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya urapan-Mu ada, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, satu demi satu. Pelihara kami Tuhan, beri kami kekuatan, agar kami bisa melawan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, menjadi pelaku firman. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Beri kami fellowship sesudah ini, biar kami bisa satu dengan yang lain mengenal lebih dalam lagi dan menyatakan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Hari ini harinya Tuhan ya. Hidup kita indah bersama dengan Yesus. Sebelumnya boleh salam kiri kanan, boleh berikan salam yang hangat. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini sangat indah dengan Yesus. Ini berarti bersamanya. Ini bakalan tiap hari. Karena Yesus mendukung hidupku ini. Ini sangat indah dengan Yesus. Ini berarti bersamanya.
Puji Tuhan sekali lagi ya, saudara, kita nyanyikan semua dari awal. Silakan saudara bangkit berdiri biar semangat semuanya. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersamanya. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus tenang melihat rindu yang tidak akan layu. Karena dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Salam bunga dipanggil selalu haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya menanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan kita tanam di hati kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah kita tenggelam di dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Amin. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau.
firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah kami bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang pernah terjadi, dan juga apa yang akan terjadi. Dan juga dari firman Tuhan itulah juga kami bisa mengetahui, memberikan kami inspirasi, memilih apa yang baik untuk hidup kami, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang bagus. Itulah yang kami akan pilih. Dan kami akan mengetahui suatu waktu nanti kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan Engkau memerintah di dalam dunia ini sebagai terang dan garam dalam dunia ini. Kami sudah melakukannya, tetapi nanti di kemudian, nanti kalau Tuhan sudah datang, kami benar-benar menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami semua dalam pendengaran akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan juga memfokuskan pikiran kami, bukan saja fokus kepada apa yang kami punyai sekarang, tetapi kami ingin fokus apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu yang bisa menerangkan segala kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Sebelum duduk kita baca firman Tuhan ya, dari Daniel pasal 7 ayat 15 sampai 18. Dan seperti biasa kita akan baca silih berganti. Jadi artinya kalau saya baca ayat 15, saudara akan baca ayat 16 dan demikian seterusnya. Ayat 15. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu mendekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan meminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Ayat 17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Hebat ya, firman Tuhan mengatakan di mana orang-orang kudus satu waktu nanti akan memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Hebat ya? Senang mau memerintah bersama-sama Tuhan? Mau ya? Sudah jadi RT juga mau di kerajaan Tuhan ya. Jadi RW, jadi lurah, pokoknya ikut merasakan memerintah di dalam kerajaan Tuhan ya. Nah, kalau kita belajar Daniel itu semuanya mengenai nubuatan ya, mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi waktu Poni menanyakan saya, Pak ya mau khotbah lagi nggak di awal? Mau. Lalu saya berpikir saya mau kasih tema khotbah tentang surga, yang dimana Pak Handi sudah ada di sana, atau khotbah yang lain yang mungkin kalau saudara suka mengikuti YouTube saya sedang membicarakan tentang Daniel ya. Dan saya ambil yang ini karena kalian itu adalah anak-anak Tuhan, yang dimana satu waktu nanti itu dalam firman Tuhan dijanjikan kita akan menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mulai dari awal pada waktu mempelajari Daniel, itu terutama di Daniel pasal 2, Daniel itu menerjemahkan mimpi-mimpi Nebukadnezar. Dari mimpi-mimpi tersebut
Daniel menerjemahkannya ke Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar itu melihat sebuah patung, ya, sebuah patung, di mana dari patung tersebut kepala melambangkan kerajaan Babylon, ya, silver melambangkan kerajaan Persia, perunggu melambangkan gereja Yunani, dan besi melambangkan kerajaan Romawi. Dan ini semuanya sudah tidak ada, ya, karena memang firman Tuhan mengatakan hanya kerajaan Allah saja yang akan selama-lamanya, ya. Dan di dalam sejarah manusia, kerajaan demi kerajaan itu tidak akan ada untuk selama-lamanya, semuanya hanya sementara, ya. Lalu pada waktu Daniel masuk ke pasal 7, ya, itu gambar yang berikutnya, ya. Ini Daniel sendiri yang melihat penglihatan, ya. Kalau yang Daniel pasal 2 itu dia menerjemahkan penglihatan Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel 7 ini dia sendiri yang melihat penglihatan tersebut. Sepertinya hampir sama, ya, sepertinya hampir sama, tetapi ini dia melihatnya dari semua kerajaan-kerajaan itu yang berbentuk binatang, ya. Pertama dia melihat, dan binatang-binatang ini keluar dari laut, ya. Dan binatang-binatang ini mempunyai ciri masing-masing dan bentuknya masing-masing. Yang pertama yaitu Babylon, ya, melambangkan kerajaan Babylon yang berupa manusia singa dengan sayap, ya, itu akhirnya punah. Lalu berikutnya yaitu Persia, beruang dengan 3 rusuk, tulang rusuk, ya, di mana dia baru saja melahap 3 kerajaan. Dan dilihat di situ beruang itu berat sebelah, karena Persia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu kerajaan Media dan juga Persia. Persia lebih besar dan Media lebih kecil, ya. Lalu binatang yang berikutnya yaitu Greece, yaitu Yunani. Greece terkenal dengan kecepatannya, dia mengalahkan negara-negara. Hanya dalam 10 tahun dia bisa menguasai seluruh negara Eropa di bawah pimpinan Alexander the Great. Dan di situ dikasih lihat di mana Greek itu merupakan leopard. Leopard itu adalah binatang yang sangat cepat sekali. Dan kalau saudara lihat, leopard itu mempunyai sayap. Saudara bisa bayangkan kalau leopard itu mempunyai sayap, maka dia akan menjadi satu binatang yang sangat cepat sekali, ya. Dan ini pernah ditiru oleh bangsa Jerman pada waktu bangsa Jerman itu mengalahkan bangsa-bangsa Eropa. Yang dia lakukan itu melakukan perang kilat, perang Blitzkrieg namanya, ya, mengalahkan Polandia, melakukan semuanya, hanya dia tertahan di Rusia, ya. Lalu Daniel melihat binatang yang keempat. Binatang keempat ini tidak disebut dia itu apa. Naga juga bukan, sapi juga bukan, tetapi binatang yang keempat ini adalah binatang yang paling mengerikan, yang paling menakutkan. Dan di atas kepalanya itu ada tanduk 10, ya. Nah, nanti ada 3 tanduk yang akan patah, lalu timbul satu tanduk kecil. Tanduk kecil itu adalah Antichrist, ya. Antikris itu mempunyai karakter yaitu selalu menghina Allah, menyombongkan diri, dan akhirnya juga itu akan dipunahkan. Lalu ini semuanya akan dipunahkan dan timbullah kerajaan Allah yang dimana nanti kita akan memerintah bersama-sama Dia, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga di pasal 7 ini, pada waktu Daniel melihat penglihatan itu, dia meminta kepada malaikat, saya tidak mengerti, tolong jelaskan sama saya, ya. Sehingga malaikat itu akan menjelaskan, ya, satu persatu dari semuanya ini, ya. Dan semuanya ini digambarkan di mana kerajaan-kerajaan atau negara-negara di dalam dunia ini
hampir kebanyakan tidak adil, ya, kerajaan yang tidak adil. Karena itu kita di 1 Tesalonika 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 itu dianjurkan, terutama sekarang kita mempunyai satu negara Indonesia yang lagi rusuh, dan juga negara Amerika yang kita tinggali juga jadi rusuh. Tentu kita sebagai orang percaya itu selalu dianjurkan untuk berdoa buat pemerintah, ya, bukan buat hidup kita sendiri, tetapi kita dianjurkan untuk berdoa buat pemerintah. Supaya mengapa? Agar pemimpin, presiden-presiden itu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin negara yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga kalau pemimpin itu mempunyai hikmat, maka masyarakat itu akan hidup makmur dan bahagia, ya. Contohnya kalau kita di Indonesia sekarang lagi banyak korupsi, atau selalu ada korupsi, lalu akibatnya itu akan membuat kerusuhan yang mudah-mudahan tidak lagi menjalar ke peristiwa 98, ya. Dan itu kita harus terus berdoa, bukan saja Indonesia tetapi juga Amerika. Itu harus kita doakan selalu, karena anak cucu kita itu akan ada di sini. Kalau Amerika tidak bertobat, maka kemungkinan generasi yang berikutnya itu akan mempunyai masalah besar, ya. Karena walaupun negara ini dipanggil negara Kristen, tetapi menjalankannya itu sudah tidak lagi seperti negara Kristen, ya, termasuk Eropa, ya, tidak lagi sebagai pusat-pusat reformasi, tetapi sudah meninggalkan iman mereka mula-mula. Contohnya baru beberapa hari yang lalu kita lihat di news, di mana Mayor New York Hamdani itu mengatakan dengan jelas di mana New York itu tidak akan menerima Benjamin Netanyahu datang ke New York. Kalau bisa dia diberikan izin, dia akan tangkap, karena dianggap Netanyahu itu sebagai war criminal, ya. Saudara bisa bayangkan negara ini yang kita pakai uangnya itu in God we trust, tetapi bagaimana mau diberkati kalau tidak sepaham sejalan dengan Israel, ya. Kita sudah meninggalkan jauh dari apa yang Tuhan mau. Dan itu kalau seandainya mereka juga ingin menang melawan Iran, satu-satunya jalan itu kalau negara besar apapun, apalagi negara ini dibangun dalam azas-azas kekristenan, nah mereka itu, kita itu semua harus bertobat dan minta pertolongan Tuhan supaya anak cucu kita nanti itu hidup bahagia seperti sekarang, dan juga bagi orang tua nanti masih punya uang untuk kehidupan kita yang lebih bagus daripada waktu kita tinggal di Indonesia, ya. Jadi semuanya apa yang tertulis di Alkitab itu tidak jauh dari kehidupan manusia hari pas hari, ya. Dari kerajaan demi kerajaan, dari pemerintah sampai pemerintah yang berikutnya itu tidak pernah berubah. Karena memang dikatakan hanya kerajaan Allah saja yang akan berdiri untuk selama-lamanya. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang akan kekal, ya, selama-lamanya. Dan di Daniel itu dikatakan di mana orang-orang kudus itu akan memerintah bersama-sama Tuhan, ya. Itu merujuk kepada orang-orang yang percaya, juga termasuk dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel menjadi milik Tuhan itu karena perjanjian Allah dengan Abraham sebagai kepunyaan Allah, dan kita menjadi anak-anak Tuhan karena grace, karena karunia melalui Yesus Kristus kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan antara orang gereja, orang percaya dengan Allah, dengan Israel itu menjadi susunan yang rapi yang dibangun oleh Allah itu sendiri, yang dimana satu waktu nanti ya
orang-orang kudus itu akan memerintah bersama-sama dengan dia. Sehingga kalau kita pelajari firman Tuhan, kita mempunyai keyakinan saya menjadi orang percaya itu tidak percuma, ya, tidak percuma, karena kita yakin di mana saat saudara terima Tuhan Yesus, saat saudara terima Tuhan Yesus, saudara itu jadi miliknya Tuhan, ya. Saudara akan diberkati, akan dipelihara, ya, sampai akhir zaman pun Tuhan akan pelihara. Sampai akhir zaman pun kalau semuanya itu sudah pulang, kerajaan-kerajaan itu, maka kita pun akan ditarik menjadi orang-orang yang memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaannya, ya. Jadi mari kita lihat secara terperinci, dimulai dari ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain, ya. Jadi di situ ditulis sebagai tanduk yang kecil itu adalah antikristus yang tumbuh dari 10 tanduk tersebut, yang tumbuh dari binatang yang keempat. Dan tanduk-tanduk yang tumbuh yang 10 itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Eropa, yang dimana sifat mereka itu tidaklah berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Malah dari sana akan timbul satu tanduk kecil yang dinamakannya Antikris. Namanya Antikris, artinya berlawanan dengan Kristus, ya. Kalau berlawanan dengan Kristus, dia mempunyai karakter, sifat-sifat yang menyesatkan umat Tuhan dan juga menyesatkan dunia. Karena Antikristus itu sifatnya yang paling pertama yaitu dia tidak mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan, ya. Tidak mengakui dia sebagai Allah, dia menolak malah, ya, menolak. Sebab kita kalau lagi bersaksi di negara ini yang dipanggilnya negara Kristen, kalau kita bersaksi belum tentu orang mau terima. Malah kita sudah diberikan rule di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, kita tidak boleh membicarakan tentang agama, kita tidak boleh bersaksi, ya, karena memang itulah jalannya Antikristus. Dan Antikristus ini juga nanti satu waktu dia akan mengakui dirinya sebagai Allah atau menyamai kekuasaannya seperti Allah. Dia mempunyai cara-cara palsu, janji-janji palsu, cara-cara licik, dan akan banyak menyesatkan orang, ya, dan dia akan mengendalikan dunia menurut penyembahan kepada dia itu sendiri dan juga demi kepentingan Antikristus itu sendiri. Dan ini akan membawa ke arah tribulasi, yaitu membawa ke arah penyiksaan, ya. Dan kalau seandainya Tuhan tidak campur tangan, maka dikatakan sangat banyaklah orang-orang yang akan mati. Dan kita bersyukur di mana Tuhan itu akan campur tangan, yang kita bisa lihat dan kita baca dari ayat 21 sampai 22. Katakan begini, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, ya. Ngeri, ya, dimana satu waktu nanti orang-orang percaya itu akan berperang dengan orang-orang yang tidak percaya dan kita dikalahkan. Dan di sanalah kita masuk ke dalam masa tribulasi, ya.
Kalau sekarang hanya semu-semu saja, secara rohani kita dikalahkan, tetapi nanti secara rohani dan jasmani pun kita akan dikalahkan. Jadi kita bersyukur Tuhan tidak diam, dia akan campur, dia akan turun tangan, karena Tuhan juga sudah berjanji sampai akhir zaman pun aku akan menyertaimu, ya. Jadi Tuhan akan menyertai dia. Dan di ayat 22 ditulis begini, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Siapa yang mau jadi anggota kerajaan Allah? Mau? Semuanya mau, ya? Kita pasti mau, karena pada saat kita terima Tuhan Yesus Kristus, otomatis pada situlah saudara adalah milik Kristus, ya. Tapi kita tetapi dikatakan dalam Alkitab ada penganiayaan besar, ada tribulasi, ya, ada tribulasi. Dan ini sekali lagi saudara-saudara, saudara harus berucap syukur mempunyai Yesus Kristus dalam hidup saudara. Karena sebelum tribulasi itu akan tiba, kita orang yang percaya itu akan dirapture. Ya, kita punya gereja namanya Maranatha, karena kerinduan orang percaya itu kita menghendaki cepatlah datang Tuhan, ya. Karena penderitaan kita dalam hidup udah banyak, kita harus melawan, kita harus berjuang, melawan dosa, melawan macam-macam, ya. Karena dikatakan di akhir-akhir zaman itu kehidupan tidak lagi lebih mudah dibandingkan dengan yang dahulu, karena kita harus hati-hati. Dan kita bersyukur di mana sebelum itu terjadi kita di rapture, ya. Itu kalau saudara melihat dari Wahyu 3 ayat 10, 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 itu dikatakan pas tribulasi itu akan dimulai kita di rapture dulu. Orang-orang percaya itu akan diangkat, ya. Tapi bagian tertinggal itu akan mengalami penganiayaan, ya. Kita baca dari ayat 23 sampai 25. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Di sini dikatakan, tadi saya bilang orang-orang percaya itu akan dirapture. Tetapi pada waktu rapture itu masih ada orang yang tertinggal, yaitu orang Israel sendiri, ya. Orang Israel itu dikatakan juga orang-orang kudus. Dan di dalam masa penganiayaan itu juga masih ada kesempatan orang untuk bertobat, tetapi melalui penganiayaan. Dan penganiayaan itu sangat besar, sangat ganas sekali. Dan antikristus ini sangat pintar sekali, ya. Karena dikatakan dia mampu untuk mengubah waktu dan hukum, ya. Dia mampu untuk mengubah waktu dan hukum. Maksudnya apa? Mengubah hukum artinya dia bisa mengubah moral manusia. Ya, kalau zaman sekarang banyak sekali hukum-hukum moral manusia itu yang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Misalkan kalau kita di sekolah, anak-anak bolehlah laki perempuan satu restroom,
atau juga masalah moral yang mengenai LGBT atau yang lain-lain, itu dianggap sudah biasa, ya, sudah biasa karena jalannya itu memanglah yang begitu, sehingga manusia tidak lagi memandang moral apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu dianggap sudah kolot, sudah tua, ya. Dan juga dia mengubah waktu, ya, mengubah waktu. Gampanglah kalau pemerintah mau mengubah kalender, bisa saja. Gampanglah kalau misalkan pemerintah mengubah cara kita beragama, juga bisa. Kalau misalkan anti-Kristus bilang beragama atau ke gereja jangan hari Minggu, hari Kamis, ya, karena hari Kamis ada meaning, arti tersendiri, juga bisa, ya. Itu dikatakan oleh dia, di mana supaya orang-orang itu akan confused, ya, akan confused. Padahal kita kalau kita begereja di hari Minggu, memang itu adalah hari di mana kita beristirahat dan kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tapi kita bersyukur di mana itu hanya dikatakan satu masa dan 2 masa jadi 3 dan setengah masa, jadi 3,5 tahun, ya, jadi 3,5 tahun. Atau dikatakan tribulasi itu seringkali dikatakan 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama itu mereka membuat perencanaan yang mengubah keseluruhannya, ya. Dan 3,5 tahun itu mulai pelaksanaannya untuk memberikan penyiksaan kepada orang-orang percaya, ya. Dan kita bersyukur di mana kita itu akan diselamatkan dari rapture itu, ya. Dan ini benar-benar tanpa kita sadari, kalau kita mikirin tentang dolar terus, tidak pernah belajar firman Tuhan, ya, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita tidak tahu, ya, kita tahu, kita tidak terasa kita mengikuti aliran dunia, ya, aliran dunia, ya. Dan ini sudah diberikan warning beberapa kali di dalam Alkitab sebenarnya, di mana nanti satu waktu itu ada antikristus, ya. Contohnya di 2 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan Rasul Paulus menggambarkan seorang durhaka, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, ya. Di Wahyu juga dikatakan di mana dia tinggal berdiri di pantai laut, yaitu Daniel sebenarnya. Dia Yohanes mengupas, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujat, ya. Di Matius 24 juga diulangi, ya. Seringkali kita di gereja sekarang, kalau saudara perhatikan, itu present worship bagus, sangat bagus sekali, ya. Tapi jangan sekali kita di gereja itu tidak lagi mendalami firman Tuhan seperti dulu. We swing away, ya. Dan the church will swing away, ya. Lalu juga banyak, saya tidak mau membicarakan hal-hal yang lain, tapi kita sebenarnya kalau sebagai anak-anak Tuhan itu harus, atau sebagai gereja itu harus tetap selalu mendalam di dalam firman Tuhan sebagai kebenaran-kebenaran supaya iman kita bertumbuh, ya, supaya iman kita itu bertumbuh. Di Matius 24 ayat 21 sampai 22 juga dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, ya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan tidak ikut campur tangan, ya, Tuhan tidak ikut campur tangan, maka parahlah hidup kita. Saat ini pun juga kita harus selalu berdoa supaya Tuhan itu selalu campur tangan, ya, minta pertolongan sama Dia supaya kalau kita mempunyai pemerintah yang sudah mulai menyeleweng, ya, kita bisa melawannya atau mencegahnya dengan jalan, yaitu pada waktu kita masuk ke dalam voting, ya, pada waktu voting, saudara jangan cari pemimpin yang tidak percaya sama Tuhan. Saudara harus mempelajarinya supaya saudara mencari pemimpin yang percaya sama Tuhan. Apalagi kita tinggal di negara Kristen, ya, karena biar bagaimanapun mereka akan merubah segala-galanya supaya kita tidak lagi percaya, kita hanya percaya sama pemerintah saja, ya. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita harus mendoakan supaya kita boleh mempunyai pemimpin yang percaya kepada Tuhan. Dan syukurlah itu hanya berlaku dalam 3,5 tahun. Tetapi 3,5 tahun itu kalau kita lagi sengsara itu lama sekali, saudara-saudara. Satu zamannya kalau lagi sengsara nggak sabar nungguin lampu merah udah sengsara. Apalagi 3,5 tahun. Dalam keadaan yang sengsara itu bukan main itu, ya. Karena kalau kita melihat atau kita membaca buku Martyr of the Christ, itu kalau orang yang sengsara di dalam Kristus itu benar-benar sengsara, ya, yang sengsara. Tetapi ini mencakup keseluruhan. Kita baca di ayat 26-27 di mana kemenangan akhir itu ada di kerajaan Allah. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Ya, bukan dari perkataan Paleo, bukan. Perkataan dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya, ya. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi, ya, ke seluruh kekuasaan dunia, kekayaan dunia itu akan mengabdi kepada kita yang patuh kepada mereka dan patuh kepada mereka ini kepada orang-orang kudus, ya. Jadi kita kalau pikir, saya kalau pas baca ini renungan, saya nggak rugi jadi orang Kristen, ya, nggak rugi jadi pendeta walaupun sulit, tapi sulitannya nggak, kalau dibandingkan dengan ini nggak ada artinya lah. Kita semua pada waktu kita melayani juga susah memikirkan bagaimana caranya menata jalan Yesus, bagaimana caranya saya menjadi satu kumpulan yang bisa memberikan berkat bukan jasmani saja, tetapi yang pertama juga rohani. Bagaimana? Susah, capek, ya, letih moral, letih jasmani, letih rohani kadang-kadang. Karena itu kalian tuh harus perlu dijeksi lagi mengenai kebenaran firman Tuhan supaya saudara mempunyai kekuatan baru. You know your calling, you know your destiny, where, ya. Jadi saudara bisa kuat, saudara bisa teguh, saudara tetap setia dan terus mau melayani sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Karena kita tahu di mana nanti Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan menghancurkan kuasa-kuasa yang ingin melenyapkan hidup kita, dan Tuhan akan mengupahkan kita dengan diberikannya kerajaan kepada orang-orang kudus. Itu di ayat 27 ditulis begini: kemudian kuasa dan otoritas semua kerajaan di bumi akan diserahkan kepada orang-orang kudus. Ini adalah kali ketiga
malaikat memberitahu Daniel bahwa kerajaan akan diberikan kepada orang-orang kudus, ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita mempelajari profesi atau nubuatan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Pada waktu kita mempelajari profesi atau nubuatan itu menginspirasikan saudara, memberikan inspirasi. Apa yang saya lakukan ini karena itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang bisa saya perjuangkan seumur hidup saya dengan sekuat tenaga saya, dengan kemampuan saya, karena ini menginspirasikan kita. Ya. Jadi kalau kita mempelajari ini itu tidak menakutkan, itu malah memberikan kita inspirasi. Oh, hidup saya itu berguna. Kalau saya melayani Tuhan, hidup saya itu berguna. Kalau saya melayani gereja itu, hidup saya itu berguna. Kalau saya menjadi orang percaya itu berguna. Ya, karena menginspirasikan saudara untuk selalu hidup dalam Tuhan. Ya. Dan di ayat 28 sebagai penutup, Daniel pada waktu dia melihat penglihatan-penglihatan itu, sampai Daniel itu sendiri juga sampai pucat, ya, bukan sampai pucat, karena dia melihat penglihatan-penglihatan binatang-binatang yang sangat kecil itu, dan juga dia sangat pucat sekali, begitu indah dan mulianya apa yang Tuhan ingin berikan kepada untuk orang-orang percaya. Ya, ayat 28. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku sampai satu saat dia tulis di dalam surat, di dalam kitabnya, dan kita bisa baca saat ini, sehingga kita juga mengetahui apa yang akan terjadi, dan kita bisa mengetahui, menginspirasikan kita, di mana bagi setiap orang yang melayani Tuhan itu ada upahnya, ya, ada destininya yang sangat indah dan mulia. Memang saat ini kita bisa mengalami penderitaan dalam pelayanan, bisa mengalami down, bisa mengalami segala macam, tapi janganlah kita menjadi lemah, janganlah kita menjadi takut, tetapi kita terus melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh menjadi orang-orang percaya. Kami bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kami dibentuk oleh Tuhan. Kami dipersiapkan untuk masuk ke dalam satu kerajaan yang kekal, yang ada untuk selama-lamanya. Kami bisa melihat melalui sejarah tidak ada satupun kerajaan yang tetap. Kerajaan demi kerajaan akan tumbang, pemerintahan-pemerintahan pun juga akan tumbang. Dan kami diberikan informasi di mana kerajaan-kerajaan ini yang sangat kecil itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu kami ingin merindukan setiap pemerintahan itu yang sekarang, sebelum terjadinya di kemudian hari, kami ingin mempunyai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terakhir yang bisa menahan kuasa-kuasa gelap di dalam dunia ini untuk tidak terjadi, karena masih banyak orang yang belum diselamatkan. Karena itu Bapak di surga, tolonglah, pakailah hidup kami untuk menjadi orang-orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara. Terima kasih untuk mendengarkan firman. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati sanubari kami yang ke dalam, dan kami selalu mengingatnya seperti Daniel selalu mengingatnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Persiapkan hati kita, karena kita akan berdoa salat. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan, di mana kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami selalu Tuhan ada bersamamu. Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Hamba-Mu telah berhenti mengawartakan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Perisai dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Jauhkan dari segala mara bahaya, percobaan, kecelakaan, roh santet yang akan menimpa dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Bukan hanya di dalam rumah tangga hamba-Mu, dalam pelayanannya, dalam gereja yang mereka bina Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan akal budi, marifat surgawi-Mu boleh turun untuk pastor ini. Apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, yang berupa firman akan menjadi berkat buat orang lain, menjadi terang, menjadi suluh firman-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu pada sore hari ini. Dan juga kami berdoa untuk Cik Airin Tuhan, Cik Liliani. Di masa recovery-nya ini Tuhan, bila kiranya Engkau yang menyempurnakan Tuhan kesehatan mereka, sempurna adanya, dan mereka boleh kembali Tuhan bisa beribadat bersama kami di tengah-tengah kami. Juga kami berdoa juga untuk Tante Juliana Mati, dan juga kami berdoa untuk Tante Lan. Kami berdoa untuk Sansan Tuhan yang saat ini lagi sakit. Tuhan, tangan-Mu yang luar biasa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kalau Engkau akan menyembuhkan, Tante Juliana akan bangkit dari tempat tidurnya. Dia akan sempurna juga akan kesembuhannya. Juga Tante Lan akan bangkit dan dia bisa berdiri karena Tuhan menghendaki. Juga Sansan yang saat ini kekurangan air Tuhan, cukupkan airnya di dalam tubuhnya. Bila kiranya Tuhan memberkati dalam hidupnya, bila hidupnya menjadi baru. Dan juga kami tak lupa kami berdoa untuk Pastor Elim Tuhan, yang dia saat nanti akan disejari tanggal 31 Juli. Tuhan, tangan-Mu, bila Engkau akan bekerja di sana, pimpin para dokter dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bila mereka boleh menyejari Pastor Elim Tuhan dengan sempurna, tidak kurang satu apa. Persiapkan para timnya, dokter, para nurse, Tuhan, anak-anaknya, sterilkan semuanya, karena nama-Mu dipermuliakan. Bila ini hamba-Mu, Engkau tuntun, sehingga mereka mendapat kesembuhan yang ilahi. Dan juga kami berdoa untuk para senior yang ada di Maranatha. Tuhan, bila para senior Tuhan, Engkau berkati, urapi, diberi kekuatan, jasmani rohaninya sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Jauhkan dari semuanya Tuhan. Tuhan berkati, Engkau cukupkan semuanya dengan sandang pangan pamannya, kesehatannya. Dan mereka Tuhan mempunyai iman yang lebih indah daripadanya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini bergumul Tuhan dalam mencari pekerjaan. Jemaat yang saat ini bergumul Tuhan dalam mencari Tuhan status di Amerika ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Bila orang yang memerlukan pekerjaan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan di dalam minggu ini. Dan orang yang Tuhan yang mengurus izin tinggal, kelihatannya jalan buntu, tapi bersama-Mu tidak ada kata-kata jalan buntu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai hidup mereka. Kami juga terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi. Juga kami berdoa untuk Amerika Tuhan, untuk presidennya, untuk menterinya, wakilnya Tuhan, untuk para gubernur dan ke bawah sampai ke bawah, aparatnya, polisi Tuhan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan penjatuh, semuanya Tuhan. Mereka memimpin negara ini benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Greatkan Amerika secara iman Tuhan. Bila Tuhan bukan orang di sini datang kalau Natal ke gereja, Paskah ke gereja. Kalau di waktu pernikahan dia datang ke gereja Tuhan. Kalau ada kematian mereka yang datang ke gereja. Tuhan, pilih anak-anak-Mu.
Masih banyak anak-anakmu yang setia di Amerika. Bila Tuhan, bila mereka ada rindu untuk mengenalmu secara pribadi, jamah pikiran hati mereka, supaya mereka Engkau bimbing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebanyak orang mau datang ke gereja Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kau serahkan Amerika ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga negara kami, Republik Indonesia tercinta. Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu yang akan takut akan Kau untuk memimpin negara kami ini Tuhan, supaya bisa memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tuhan, pendoa-pendoa di Indonesia Tuhan, pakai mereka. Banyak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang takut akan Kau di Indonesia. Saat ini Aceh yang selalu bergejolak ingin merdeka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Aceh akan menjadi pusat orang Kristen di seluruh Indonesia. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pengurus di Maranatha Tuhan. Beri hikmat, tambahkan hikmat akal budi-Mu, supaya mereka mengurus Tuhan gereja kami dengan atas bantuan dan tuntunan. Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi dalam segalanya. Dan Kau lihat Tuhan, di gereja kami masih banyak bangku-bangku yang kosong Tuhan. Mari Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kirimkan jemaat-jemaat baru Tuhan. Kami tidak pernah memandang dari bangsa manapun yang akan datang ke gereja kami. Kami akan merangkul Tuhan. Bila kami akan boleh, inilah wadah kami. Kita akan bersama-sama bersekutu, menyembah, memuji, mengagungkan bersama-sama. Tuhan, bila tempat-tempat yang kosong ini Tuhan akan terpenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Doa yang Kau pimpin, doa yang Kau koreksi, dan doa yang Kau arahkan. Inilah doa kami Tuhan. Dan kalau doa itu berkenan kepadamu, semua kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya berterima kasih kepada Roh Kudus, kepada Bapa di surga, dan kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji hormat, glory, haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Sungguh luar biasa ibadah hari ini ya saudara. Kita semuanya diberkati Tuhan. Kita pulang dan keadaan kita akan berbeda. Karena kita adalah anak-anak menang, anak-anak berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah berhenti. Kalau kita ada di sini, bisa berkumpul di sini, mendengarkan firman-Mu, itu karena anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan sebagai persembahan syukur. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini agar berguna pelayanan dan peluasan kerajaan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, agar dia dapat memberi di hari-hari yang akan datang. Serta mampukan kami untuk terus berbagi, karena kita tidak akan miskin dengan kita berbagi. Tuhan terus akan memberkati semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih Pak Leolim untuk penjelasan nubuatannya. Gak ada orang baru. Oke. Oh, Angelin, aku lupa namanya. Kadang kalau di depan sini kadang kita tuh stuck otaknya ya. Jadi namanya bisa lupa. Yeah. How are you? Good? Okay. How is Hamdani? You love her? How you have it? Okay. Jadi minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pipi, Pastor Pipi, dan ada perjamuan kudus, ya. Juga hari Rabu seperti biasanya ada persekutuan doa. Kali ini Bible study oleh Pastor Dedi Sutendi. Jadi seperti biasa jam 7-an di Reseda on-site dan Zoom jam 8 dimanapun kita berada. Juga yang berikutnya tentang rencana perjalanan ke Yellowstone, itu tetap berjalan sesuai rencana. Kita ada rencana untuk down payment 150. Nah ceritanya itu kan begini, untuk sewa van itu kan sekitar $90, lalu 700, lalu kan plus asuransi, ya, harus beli asuransi sekitar 100, 200, 900, lalu bensinnya juga. Jadi down payment totalnya itu 150 itu untuk bensin, untuk sharing bensin dan van. Jadi itu rencananya kalau misalnya ada yang batal nggak dibalikin, karena untuk cover itu, untuk cover van-nya itu. Kalau enggak kan siapa yang nombokin, kecuali ada yang ganti ya. Kalau ganti mungkin nanti ngomong lagi gimana begitu. Dan kalau itu pun dengan kondisi gas sekarang, oil sekarang, kalau Hormuz ditutup terus kan bisa naik ya. Kalau Hormuz ditutup terus kita bisa diskusi sama bendara dana, minta dana. Ada lagi. Hari Sabtu ada kebaktian penghiburan untuk Liani. Jadi acaranya di sini jam 12. Lalu ada kenapa? Ada kebaktian dan juga seperti biasa acara penghiburan. Itu aja. Apa lagi? Oke. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Mari saudara silakan saudara berdiri. Kita akan
orang yang ulang tahun? Iya, Yohanes ya. Yohanes dan oh Ria. Mari kita doa buat Yohanes dan Ria, lalu kita masuk ke benediction. Ya. Bapa kami yang dari surga, kami ingin mendoakan untuk anakmu Yohanes dan Ria, yang dimana Tuhan menambahkan tahun yang baru untuk mereka. Biarlah kiranya Tuhan selalu boleh memberkati Yohanes di dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Semuanya itu Tuhan akan tambah-tambahkan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru untuk dia syukuri, di mana Tuhan sangat baik untuk kehidupannya. Berkati Yohanes. Dan juga untuk Ria, juga kami berdoa supaya Engkau selalu boleh menuntun dia di dalam kehidupannya yang masih panjang, penuh banyak janji-janji Tuhan yang bagus untuk Ria syukuri, di mana Tuhan itu begitu baik untuk dia. Biarlah kiranya di tahun yang baru ini yang Tuhan sudah anugerahkan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi untuk dia. Engkau sediakan berkat-berkat yang baru, dan Engkau lingkupi dia selalu, lindungi, sertai, dan berikan keberhasilan, kesuksesan dalam hidupnya, dan juga berikan jodohnya yang datang daripada Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan sudah boleh mendengarkan, dan Tuhan akan menjawab dan sekendak menurut waktu daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah Ria dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepada kita sekalian. Dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Itu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan bersatu.